Yang paling ayah suka pisangnya. Nah, ini ada pisangnya di sini. Nah, ini kayak gini sahabat. Tuh. Keripik singkong sahabat. Dan sama sekali tidak keras sahabat. Nah, sekarang sudah jam 3 sore. Kita mau olah singkong raksasa ini jadi kolak ala Bali Organik TV, sahabat. Yang masak sih bundanya, tapi kita yang eksekusi untuk potong-potongnya ya. Ya, nah ini singkong raksasa. Nah, ini ada perut raksasa. Nah, kayak gitu. Nah sahabat, singkong ini masih sangat enak untuk kita konsumsi. Karena apa? Cirinya bila singkong itu masih enak untuk kita konsumsi, jadi masih lembut seperti itu, berbeda dengan singkong yang keras sahabat. Cirinya ada di ketika kita membuka kulitnya seperti itu sahabat. Ketika kulitnya kita agak susah membukanya, jadi agak menyatu, agak lengket dengan bagian dagingnya. Nah biasanya itu karakter dari ubi itu ketika kita rebus, nanti itu akan agak keras seperti itu sahabat. Tidak lembut dan tidak empuk seperti itu sahabat. Jadi kalau singkong yang kita mudah membukanya, kulitnya seperti ini, seperti mengupas kulit bawang seperti itu. Nah biasanya singkongnya itu cenderung empuk seperti itu sahabat. Oke, kita tidak akan pakai semuanya sahabat ya. Kalau ini kita pakai semuanya, ini sekampung dapat bagian ini sahabat. Oke, kita akan coba pakai satu bagian. Iya, kalau megang pisau. Hanya orang dewasa yang Jangan pakai segini saja. Nah, sahabat bisa lihat di bagian ininya. Nah, ini bagian serat, bagian paling dalamnya ini masih sangat muda sahabat. Jadi ini adalah singkong, tanaman singkong yang masih muda sahabat. Bukan tanaman singkong tahunan seperti yang beberapa pihak kira seperti itu sahabat. Ketika singkong itu besar, kemungkinan singkong itu usia tahunan. Memang benar, akan tetapi beberapa jenis tanah sahabat bisa mengakibatkan singkong menjadi sangat besar dalam hitungan bulan. Salah satunya adalah tanah di Amazon, itu Terra Preta. Saya sudah sering kupas di video. Itu bisa menyebabkan beberapa umbi-umbian membesar dengan sangat cepat meskipun tanpa dipupuk. Dan mungkin saja di daerah saya, di kebun saya maksud saya, itu sudah mendekati Terra Preta. Amin. Amin ya. Nah sekarang setelah dicuci bersih sahabatnya, baru kita potong. Kita akan potong jadi dua bagian. Karena ini akan dibuat keripik. Bagian atas yang lebar ini mau dibuat keripik oleh istri. Keripik singkong. Nah bagian bawah baru kita, wow, sangat mudah kita potong. Ini lebih lembut dari dugaan saya sahabat. Kita sisihkan bagian ini jadi keripik nanti sore. Sekarang kita akan olah dulu jadi kolak bagian yang ini sahabat. Nah kalau kolak kita potongnya itu kecil-kecil seperti ini sahabat. Karena ini kelihatannya kecil tapi besar banget. Jadi kita potongnya lebih kecil. Ambilkan piring sayang. Oh ya. Nah ini ubinya sahabat, ubi jalar, juga dari kebun, dari tanah kami yang begitu subur, warnanya kuning keemasan sahabat ya. Oke, sekarang kita akan gunakan juga, karena ini akan jadi kolak yang dimix antara singkong dengan ketela rambat. Jadi rasanya tuh enak banget sahabat. Oh ya, dan juga ada pisangnya sahabat, lupa saya sebutkan. Nah, kita bakal potong-potong, tapi kita kupas dulu.
Ini masih nempel tanahnya sahabat ya. Belum sempat kita cuci, sekalian aja kita cuci nanti. Juga tanahnya tanah subur, enggak masalah. Bercanda sahabat. Sesubur-suburnya tanah tetap saja kita harus cuci kalau kita mau gunakan, kita mau makan sahabat ya. Sahabat para cowok-cowok yang lagi nonton ini, usahakan memang kita sebagai laki-laki itu bisa menguasai sedikit ilmu di dapur sahabat. Karena apa? Karena ada kalanya ketika kita berumah tangga, ketika istri kita misalkan sedang capek atau sedang sakit seperti itu, paling tidak kita bisa membuat menu-menu sederhana di dapur sehingga anak kita nantinya tidak kebingungan mencari makan seperti itu. Karena emang di sini di kami jarang sekali membeli makan di luar seperti itu. Kami lebih suka memasak meskipun itu mungkin hanya sekedar tumis kangkung atau tumis bayam, tapi menurut kami itu jauh lebih sehat daripada kami harus membeli. Sehat untuk kantong kami, untuk dompet kami, juga sehat untuk tubuh seperti itu sahabat. Jadi usahakan para lelaki-lelaki di sana di luar yang lagi menonton ini belajar sedikit ilmu di dapur karena itu akan sangat berguna sahabat. Buktinya ini, anak saya jadi sebesar ini. Untuk membuat kolak khas Bali, sahabat, yang dibutuhkan di sini ada kelapa. Kelapanya yang medium, jangan terlalu tua, juga jangan terlalu muda seperti itu. Kemudian di sini ada pisang, ini tentu saja pisang dari kebun kita, sahabat. Kemudian ada gula pasir, kemudian ada gula merah. Nah, untuk gula merah ini jangan diganti sama molase, sahabat ya. Karena apa? Karena kita mau bikin kolak sahabat, bukan bikin POC. Jadi gula merah ya, tetap gula merah. Gula pasir, gula merah, garam, kemudian di sini ada singkong yang tadi, kemudian juga ada ubi. Kemudian ada ini apa nih, Bun? Sagu mutiara. Nah, sagu mutiara. Kemudian ada tepung kanji, juga ada daun pandan sahabat ya. Nah, sekarang baru kita eksekusi membuat kolak, yang mana mudah-mudahan bisa jadi inspirasi sahabat ketika nanti panen di bulan puasa nanti. Jadi bisa untuk berbuka puasa. Dan ini adalah menu berbuka puasa yang sangat nikmat sahabat. Sahabat bisa buktikan sendiri nanti. Nah, kemudian sahabat, langkah selanjutnya sahabat panaskan air dalam panci. Kemudian sahabat masukkan, setelah mendidih masukkan daun pandan sahabat ya. Daun pandan. Kemudian baru kita masukkan singkongnya. Ya, masukkan singkongnya. Singkong raksasa yang kita panen tadi pagi sahabat. Nah, kemudian baru masukkan ubi. Ubi jalar juga yang cukup raksasa. Jadi beratnya saya timbang tadi sekitar 700 gram. Masukkan, iya. Itu sudah sangat besar untuk ukuran ubi jalar, sahabat. Baru kita masukkan gula merah, sahabat ya. Nah, ingat ya, gula merah bukan molase, sahabat ya. Kemudian kita masukkan gula pasir. Nah, gula pasir juga kita masukkan. Kemudian kita masukkan garam. Ini berapa garamnya? 1 sendok makan. 1 sendok makan, sahabat. Jangan tambahkan 4, sahabat. Kemudian kita aduk sahabat. Nah, kemudian kita akan tutup lagi dengan tutup pancinya. Kemudian kita nggak tambahkan dulu pisangnya ya bunda ya, karena itu akan membuat pisangnya itu lembek ya, terlalu hancur Ya, biar matang dulu ini. Nah, ini biar matang dulu baru kita masukkan terakhir pisangnya sahabat. Jadi ingat ya, stepnya dicatat seperti yang tadi. Nah, ini untuk keripik singkong sahabatnya, karena ukurannya besar sahabat, jadi istri itu potongnya tuh nggak bisa langsung seperti jadi iris tipis-tipis, jadinya bentuknya seperti ini sahabat. Nah, kita akan bikin sebagai keripik singkong camilan kita di malam hari ketika kita lagi balas-balas komentar di Bali Orani TV.
Nah, kemudian setelah 15 menit kita masukkan sagu mutiara ini sahabat. Nah, sagu mutiara. Nah, seperti itu sahabat. Jadi fungsinya ini sebagai apa bun? Biar ini ya lebih cantik aja gitu. Jadi saya juga nggak ngerti ini, istri yang ngerti namanya sagu mutiara. Yang kayak ini tuh ya, yang kayak bulat-bulat terus kenyal-kenyal itu ya. Ya. Nah, itu dia yang bulat-bulat kenyal, biasanya bahan kolak itu selalu pakai sagu mutiara. Nah, oke sahabat, sekarang baru kita masukkan pisangnya. Ya, silahkan dimasukkan pisangnya. Nah, ini pisang kepok matang pohon, sahabat. Jadi untuk pisangnya sesuai selera. Seberapa banyak sahabat dengan kombinasi bahannya. Ada singkong, ada ubi jalar, ada juga pisang. Nah, sahabat bisa menambahkannya sesuai dengan selera. Jadi misalkan kalau suka pisangnya banyak, silahkan tambahkan pisangnya yang banyak. Suka singkongnya yang banyak, silahkan tambahkan singkongnya yang banyak. Seperti itu sahabat. Nah, sekarang kita tutup kembali sahabat. Kita tunggu sekitar 5-7 menit lagi. Kemudian kita tambahkan tepung kanji. Nah, sekarang baru kita masukkan tepung kanjinya sahabat, yang sudah dicairkan dengan air. Seperti ini. Ya. Jadi ini menambah karakter kental. Karena kalau kolak itu enaknya emang kental sahabat. Nah, ini harus sambil diaduk-aduk sahabat ya, agar tidak menggumpal. Karena kalau menggumpal itu jelas kurang enak sahabat. Ini singkong raksasa yang tadi kita jadikan keripik singkong sahabat. Ternyata benar-benar sangat renyah sahabat. Jadi besaran singkong bukan berarti karena singkong itu tua sahabat. Singkong raksasa ini sahabat, setelah kita olah jadi keripik sahabat, ternyata sangat renyah, sangat gurih, sangat renyah, dan sama sekali tidak keras sahabat. Nah, kemudian baru kita rebus santannya sahabat. Ini santan asli, bukan santan kemasan ya. Dari tadi yang kita bikin dari kelapa yang kita bakar. Jadi aromanya tuh luar biasa, khas kelapa bakar. Nah, akhirnya sahabat, selesai sudah. Istri saya buat kolak, juga buat keripik dari singkong yang tadi berukuran raksasa itu sahabat, diiris tipis-tipis, kecil-kecil seperti ini sahabat. Nah, kita akan coba icip dari ininya, kolaknya dulu. Silahkan disajikan. Nah, cara penyajiannya sahabat ya. Di sini ada kolak, kemudian di sini ada santannya sahabat. Seperti itu. Nah, jadi kolaknya dulu ya bunda ya. Nah, seperti sahabat lihat, apabila kita di kebun itu ada bunga yang menarik perhatian kumbang, menarik perhatian kupu-kupu. Nah, di sini pun ketika ada kolak, maka akan menarik perhatian dari si bocil yang ngaku dia sahabat. Nah, ya santannya. Nah, kita tambahkan santan di atasnya. Ini santan itu masih hangat ini. Iya. Oke, sendoknya. Nah, sahabat, jadi tekstur kolaknya itu seperti ini sahabat. Nah, kayak gini sahabat. Tuh, mantap. Nah, tadi ayah di kebun kehujanan loh. Nah, sekarang kita angetin dengan kolak campur pisang, terus ada ubi, kemudian ada singkong. Oke ya, ayah coba dulu dari yang paling ayah suka, pisangnya. Nah, ini ada pisangnya di sini. Nah, ini kayak gini sahabat. Tuh. Oke. Kita isi sedikit santan ya. Mantap bunda. Manisnya, santannya, aromanya aroma santan bakar.
Benar-benar luar biasa, Bunda. Jadi sahabat, bukan karena ini masakan istri saya kemudian saya bilang enak ya, tapi emang asli sahabat, semua bahannya seger sahabat. Jadi semuanya fresh, kita dapatkan dari kebun. Bahkan kelapanya pun tadi saya tidak sempat rekam bagaimana kita mencari kelapa di kebun sahabat. Ternyata sahabat, singkong yang besar tadi itu benar-benar sangat lembut sahabat. Ini dia, ini ya Bunda, yang dipotong dadu. Tadi saya potong dadu sahabat. Cium dulu. Benar-benar lumer sahabat, hancur, lumer. Jadi benar-benar empuk sahabat. Ini ubi. Ubi rambatnya mana ya? Ini ya. Kita coba aja. Semuanya sangat empuk sahabat. Wow, mantap. Nah, si bocil udah ngambil keripik sahabat. Tapi gak boleh masukin di sini. Ya enggak lah, ini kan bukan bakso. Kita ke keripik ubinya sahabat. Nah, keripik ubinya sahabat. Nah, ini dipotong tadi tipis-tipis oleh istri karena terlalu besar. Jadi potongannya jadi seperti ini sahabat. Kita akan coba. Ternyata makin besar ubinya makin renyah sahabat. Luar biasa. Luar biasa. Saya tidak bisa berkata-kata menggambarkan satu karena mulut saya penuh, satunya karena emang rasanya nikmat banget sahabat. Jadi renyahnya itu begitu saya tempelkan ke gigi seperti ini, langsung hancur seperti itu. Saking renyahnya. Saya rasa ini untuk ayah saya yang usianya 70 tahun, meskipun giginya sudah tidak sempurna lagi, masih bisa mengkonsumsi ini. Saking renyahnya. Ya. Luar biasa. Oke sahabat, cukup sekian video beli kali ini sahabat ya di channel keluarga Bali Organik TV. Jadi jangan lupa ada dua channel yang beli punya, yaitu channel pertama fokus di pertanian dan permasalahan pertanian lainnya. Yang kedua adalah channel keluarga Bali Organik TV. Di channel ini kita berbagi masalah di luar teknis pertanian, akan tetapi masih berhubungan. Dan juga tips-tips memasak, tips-tips kehidupan, tips-tips bagaimana menjalani kehidupan ini dengan cara-cara organik seperti yang beli jalankan selama bertahun-tahun. Oke, cukup sekian video kali ini sahabat. Jangan lupa untuk selalulah berusaha menebarkan hal positif hari ini, karena kita tidak tahu besok-besok hal positif itu bisa datang kepada kita. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Monggo lanjut. Bye-bye.